Baik, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang indah yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Di pagi hari ini kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, buka hati dan pikiran kami, berikan kami pengertian dan pemahaman untuk mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Kami dimampukan Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Dan pujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan menyambut firman Tuhan. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan di dalam kehidupan kita. Meskipun di tengah situasi pandemi COVID-19, kita tidak bisa berhimpun bersama-sama di dalam rumah Tuhan, tapi kita patut mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu memelihara kita, Tuhan selalu memberkati kita, dan Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama bersekutu kepada Tuhan. Baiklah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita mau belajar firman Tuhan dari Injil Matius pasal 25. Injil Matius pasal 25 ayat 20 sampai 21 dan dari 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Mari memperhatikan Alkitab kita masing-masing dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Injil Matius pasal 25 ayat 20 sampai 21, firman Tuhan. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Dari 2 Timotius pasal 4 ayat 7, firman Tuhan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Amin atas bagian firman Tuhan yang setelah bacakan di tengah-tengah kita. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita mau belajar di bawah satu pokok, setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita adalah seorang pemimpin sebuah perusahaan, maka pegawai yang seperti apakah yang paling berkenan di hati saudara? Atau dengan kata lain, pegawai seperti apakah yang kita harapkan? Saya rasa kita akan menolak. Saya rasa kita tidak akan menolak jika saya mengatakan bahwa di antara banyak hal yang diharapkan dari pegawai tersebut, salah satunya yang kita harapkan adalah kesetiaan. Tidak ada seorang pemimpin perusahaan manapun yang tidak akan senang jika memiliki seorang pegawai yang setia bekerja memajukan perusahaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika manusia senang memiliki pegawai yang setia, apalagi Allah. Ia sangat senang jika pelayan-pelayannya setia kepadanya. Kehebatan, kepintaran, dan kepopuleran kita bukanlah hal yang bisa membuat pelayanan kita berkenan kepada Tuhan. Tetapi hal yang paling utama yang membuat pelayanan kita berkenan kepada Allah adalah kesetiaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu kesetiaan yang bagaimanakah? Yang Allah kehendaki agar kita miliki sebagai pelayan-pelayannya. Melalui bagian ini kita mau belajar kesetiaan yang Allah kehendaki agar kita miliki sebagai pelayan-pelayannya. Yang pertama adalah kesetiaan
yang aktif. Allah menghendaki kesetiaan yang aktif. Dalam Matius 25 ayat 20 sampai 21 dikatakan hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Di dalam ayat 26 selanjutnya dikatakan, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa disadari, ternyata selama ini banyak orang yang memiliki konsep yang salah mengenai apa itu yang dinamakan kesetiaan. Sebagai contoh, seorang karyawan yang sudah bekerja lebih dari 20 tahun, biasanya dengan bangga disebut atau bahkan menyebut dirinya sendiri setia. Padahal selama masa ia bekerja, selain daripada rutinitas, tidak ada yang ia berikan kepada perusahaannya. Bahkan ia mungkin sering tidur, terutama jika ada pemimpinnya. Ia merasa bangga karena ia sudah lama bekerja di sebuah perusahaan, sudah berpuluh-puluh tahun. Tetapi dia memiliki kinerja yang tidak baik. Tidak ada hal-hal yang dapat ia hasilkan demi kemajuan perusahaan itu. Namun pada hari ini kita akan melihat konsep kesetiaan Allah yang sama sekali berbeda dengan konsep dunia. Ayat yang baru kita baca bercerita tentang hamba yang diberikan 5 talenta. Saya yakin kita sekalian akan setuju. Dan tidak akan ada yang protes jika tuannya menyebut dia setia. Karena apa? Ia berhasil mengembangkan 5 talenta itu sehingga menghasilkan laba 5 talenta. Akan tetapi bagaimana dengan hamba yang ketiga? Adilkah dia disebut tidak setia? Bukankah ia tidak mencuri uang dari tuannya itu? Dia tidak melakukan kejahatan, dia tidak melakukan apa-apa yang merugikan tuannya. 1 talenta yang diberikan oleh tuannya dikembalikan dengan utuh sejumlah 1 talenta pun. Bukankah itu artinya bahwa ia tidak korupsi? Lagi pula, hamba yang ketiga ini juga masih tetap pada posisinya, yaitu sebagai pelayan dari tuannya. Ia tidak melarikan diri walaupun tuannya pergi dalam jangka waktu yang begitu lama. Lalu mengapa ia disebut tidak setia? Bahkan dikatakan ia jahat. Dari ayat 26 kita bisa melihat bahwa hamba yang ketiga ini disebut tidak setia dan jahat karena ia malas. Ia tidak mengelola uang 1 talenta yang diberikan oleh tuannya, melainkan ia menyimpannya di dalam tanah. Ia tidak melakukan apa-apa, sehingga dikatakan ia malas. Berbeda dengan hamba yang pertama dan kedua. Mereka mengelola talenta yang diberikan tuan mereka sehingga menghasilkan laba. Kemalasan adalah suatu sikap pasif terhadap apa yang dipercayakan kepadanya. Ini yang disebut sebagai ketidaksetiaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan hamba yang ketiga ini berbeda sekali dengan apa yang dilakukan oleh hamba yang pertama dan kedua. Setelah hamba yang pertama dan kedua menerima talenta-talenta yang dipercayakan oleh tuan mereka, mereka langsung bertindak dengan mengelola talenta tersebut sehingga berlipat ganda. Walaupun tuan mereka tidak ada dan tidak melihat mereka, mereka tetap melaksanakan bagian mereka dengan rajin dan bertanggung jawab. Tidak terlihat adanya sungut-sungut dan mereka tidak melakukan itu karena terpaksa. Mereka benar-benar bertanggung jawab terhadap apa yang tuannya percayakan kepada mereka. Sikap mereka seperti
sikap yang disarankan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Di dalam Lukas pasal 17 ayat 10 dikatakan, demikian juga kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Itulah yang dilakukan oleh kedua hamba ini, hamba yang pertama dan yang kedua. Mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan. Kedua hamba ini benar-benar sadar siapa diri mereka. Mereka adalah hamba yang sebenarnya tidak berarti yang melayani Tuhan. Mereka mengakui semua yang mereka miliki berasal dari Tuannya, dan adalah tugas mereka serta sukacita mereka untuk melipat gandakan talenta tersebut bagi kepentingan Tuhan mereka. Luar biasa. Kesadaran inilah yang membuat mereka berusaha dan bertanggung jawab bahwa mereka melakukan itu adalah untuk Tuhan mereka. Bukan untuk kepentingan mereka, tetapi mereka benar-benar bertanggung jawab apa yang Tuhan mereka percayakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun kepulangan Tuhan mereka tertunda dalam jangka waktu yang cukup panjang, hal itu tidak menjadikan mereka ceroboh dan lalai. Sebaliknya, mereka aktif bekerja, mengelola talenta yang telah dipercayakan itu dengan setia sebagai wujud kesetiaan mereka, yaitu kesetiaan yang aktif. Di balik kesetiaan yang aktif dari hamba tersebut, terdapat dua poin penting yang bisa kita pelajari, yaitu ada kemurahan hati dan kejujuran. Setelah Tuhan mereka pulang, kedua hamba itu menyerahkan talenta itu kepadanya, baik itu modal maupun laba yang mereka peroleh. Mereka tidak menyimpan hasil kerja mereka itu, padahal mereka sudah berusaha begitu keras, tetapi mereka tidak merasa bahwa apa yang mereka hasilkan itu adalah milik mereka, melainkan mereka memberikan semua kepada Tuannya. Di balik kesetiaan yang aktif itu ada usaha pelayanan yang proporsional dengan talenta yang mereka terima. Hamba yang mendapat 5 talenta menghasilkan 5, sedangkan hamba yang mendapat 2 menghasilkan 2 dan bukan 5. Dia yang dimaksud dengan pelayanan yang proporsional, yang seimbang. Mereka masing-masing telah bekerja sesuai dengan proporsi mereka. Tuhan mereka sangat menghargai kesetiaan kedua hambanya tersebut dan memuji mereka dengan pujian yang sama. Tidak ada perbedaan antara yang 5 talenta dan yang 2 talenta. Pujian yang Tuannya berikan sama, karena mereka telah setia. Ia sama sekali tidak menilai kesetiaan mereka dari jumlah hasil mereka, melainkan dari kemurahan hati, dari kejujuran dan usaha mereka yang proporsional sebagai wujud kesetiaan yang aktif dari mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita selama ini merasa sudah cukup setia. Kita sudah cukup setia dengan menjadi anggota tetap sebuah gereja dan dengan mendengarkan firman Tuhan setiap minggu. Namun kesetiaan yang Allah inginkan bukan cuma sebatas itu. Allah menginginkan kesetiaan yang aktif dari kita sebagai pelayan-pelayannya. Apa yang bisa kita lakukan? Banyak yang bisa kita buat sebagai pelayan-pelayannya. Mungkin ada di antara kita yang berpikir bahwa saya bukan majelis gereja, saya bukan guru sekolah minggu, saya bukan pengurus persekutuan, jadi saya bukan pelayan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui bahwa setiap orang yang sudah diselamatkan berarti sudah dimenangkan dari hamba dosa,
menjadi hamba Allah. Jadi setiap kita adalah hamba Allah, yang berarti pelayan-pelayan Allah. Tidak ada seorang pun dari antara kita yang tidak dipercayakan untuk melakukan sebuah pelayanan oleh Allah. Dan tidak ada seorang pun yang boleh menghindar dari pelayanan yang dipercayakan Allah kepada kita. Masing-masing kita diberikan talenta. Tentu berbeda-beda, tidak semua sama. Dan porsinya pun juga berbeda-beda. Allah mau kita mengembangkan itu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan seperti hamba yang ketiga, mengumur dalam-dalam menyimpan talenta yang Tuhan berikan. Tetapi mari kita seperti hamba yang pertama dan yang kedua. Kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, untuk terus setia melayani Dia secara aktif. Selanjutnya yang kedua, selain Allah menghendaki kesetiaan yang aktif, yang kedua Allah menghendaki kesetiaan yang kontinu, atau kesetiaan yang terus-menerus tanpa putus-putusnya. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7, Rasul Paulus berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah melihat atau mendengar orang yang setia melayani, begitu luar biasanya ia melayani, dan akhirnya mundur dari pelayanan, bahkan meninggalkan Tuhan. Atau orang yang sudah setia beribadah, tapi akhirnya ia mundur dari pelayanan. Nampaknya mengejutkan, tapi hal ini sungguh-sungguh terjadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini bisa terjadi jika sebuah pelayanan dilakukan hanya berdasarkan kesetiaan yang sesaat. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, bukan kesetiaan yang sesaat yang Allah inginkan, tetapi Allah menginginkan kesetiaan yang kontinu, kesetiaan yang terus-menerus. Hal ini disadari benar oleh Paulus dalam menjalankan pelayanannya. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7, Paulus tanpa ragu-ragu mengatakan bahwa ia telah mengakhiri pertandingan yang baik. Pernyataan tersebut akan sangat mengejutkan orang-orang dunia yang melihat kehidupan Paulus pada waktu itu. Bukankah Paulus sedang berada di penjara, tinggal menunggu saat-saat eksekusi bagi dirinya? Bukankah itu berarti bahwa ia sudah gagal? Di mata orang-orang dunia, pelayanan Paulus berakhir dengan tidak bahagia. Lalu apa maksudnya Paulus mengatakan bahwa ia telah mengakhiri sebuah pertandingan yang baik? Apakah Paulus sedang berbasa-basi kepada Timotius pada waktu itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalimat yang dikatakan Paulus bukanlah sebuah basa-basi. Bukanlah sebuah basa-basi yang dilontarkan untuk menguatkan Timotius, akan tetapi sebuah kesaksian tentang kesetiaan Paulus dalam pelayanannya. Paulus menggambarkan kehidupan pelayanannya sebagai sebuah gelanggang pertandingan. Seperti seorang pelari yang terus berlari tanpa menoleh ke belakang, apalagi berhenti. Walaupun ada banyak suara, sorak-sorai yang menguatkan, namun teriakan-teriakan yang berusaha mematahkan semangat pelari tersebut. Demikian pula dengan Paulus, terus-menerus melayani tanpa mempedulikan apa kata dunia yang berusaha menghambat dan menghentikan. Dengan gambaran ini Paulus ingin mengatakan bahwa ia setia dalam melayani Tuhan Yesus, dan bahwa ia selalu melakukan apa yang menjadi tugasnya. Bukan cuma 1 atau 2 kali, tetapi terus-menerus hingga pada akhirnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus tetap setia melayani
tanpa putus-putusnya hingga detik-detik terakhir. Sekalipun pelayanan terakhirnya dilakukan di tempat yang tidak terlihat orang, kesetiaan Paulus merupakan kesetiaan yang kontinu, terus-menerus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kesetiaan, banyak orang akan mudah sekali tersentuh dan terharu. Akan tetapi tidak banyak orang yang benar-benar bisa memiliki kesetiaan hingga akhir hidupnya. Jalan panjang yang penuh dengan kerikil-kerikil tajam seringkali membuat kita sulit untuk setia. Rasanya tidak terlalu sulit bagi kita untuk setia jika segalanya berjalan dengan baik. Jika hubungan dengan keluarga baik, hubungan dengan teman-teman, dengan sesama baik, kita mendapatkan kepercayaan dari atasan kita, memiliki tubuh yang sehat, yang kuat, segala kebutuhan kita terpenuhi, kita bisa setia. Namun bagaimana jika sebaliknya? Ketika badai kehidupan itu mulai datang, adakah kita mulai tidak setia dan mencari pertolongan dari yang lain di luar Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi yang kita alami saat ini di tengah pandemi COVID-19 adalah situasi yang tidak mudah bagi kita. Karena apa? Kita sudah tidak bisa lagi beraktivitas di luar rumah seperti semula. Semuanya serba sulit. Dari segi ekonomi juga itu sangat berdampak. Di tengah situasi seperti ini, kemana kita harus mencari pertolongan? Allah menghendaki kita terus setia kepada Dia dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Allah mau kita setia. Setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Setia melayani Dia. Banyak bentuk pelayanan yang dapat kita buat. Dan seandainya kita diberikan suatu tugas pelayanan yang sama sekali jauh dari popularitas, tidak terlihat orang lain, sebuah pelayanan yang tampaknya kecil dan tidak berarti, masihkah kita bersedia untuk melakukannya dengan setia dan bertanggung jawab, sama seperti pada saat kita melayani di muka umum? Allah mengukur kesetiaan kita bukan dari satu peristiwa saja, tetapi dari seluruh peristiwa yang kita alami sepanjang hidup kita. Allah mau kita terus setia kepada Dia. Kita setia beribadah kepada Dia, meskipun mungkin orang lain tidak melihat kita, karena kita harus beribadah di rumah. Tapi Allah mau, Allah menghendaki kesetiaan yang kontinu, kesetiaan yang dikehendaki oleh Allah, kesetiaan yang kontinu yang bisa kita buktikan terus-menerus dalam hidup kita hingga akhir. Ia menginginkan kita setia baik dalam suka maupun duka, baik saat kehidupan kita terasa lancar maupun sukar. Dan Ia ingin kita setia baik pada saat kesetiaan itu bisa dilihat orang lain, maupun sama sekali tidak nampak oleh seorang pun selain Allah sendiri. Dalam segala keadaan, dalam segala setiap waktu, Allah ingin kita setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua sisa kehidupan pelayanan yang kita lakukan bisa dilihat orang lain, dan tidak semua pelayanan yang kita hadapi berupa hal yang menyenangkan. Kita bisa saja menipu mata manusia dengan menampakkan diri kita setia dalam melayani di muka umum, sedangkan di lain pihak kita sama sekali tidak setia dalam pelayanan yang tidak terlihat. Tapi kita tidak bisa menipu Tuhan. Allah melihat, Ia tahu benar apa yang kita lakukan. Allah tahu
siapa yang sungguh-sungguh setia kepadanya dan siapa yang tidak. Alangkah indahnya jika kita selalu setia dalam segala keadaan. Sehingga pada saat kita menghadap Tuhan, Ia memanggil dan menyebut kita, "Engkau hamba-Ku yang setia." Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama pada kesempatan ini. Roh-Mu yang kudus akan bekerja di dalam hati dan pikiran kami semua, akan menjelaskan lebih dalam kebenaran ini, sehingga firman-Mu Tuhan sungguh-sungguh menguasai hati dan pikiran kami. Kami terus dituntun oleh Tuhan untuk hidup setia kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, berkati firman-Mu bagi kami semua. Pujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin.